Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya malam hari ini Tuhan mau sediakan setiap kekuatan dan sukacita yang baru bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa bekerja. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami siap terima berkat yang baru, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau malam hari ini. Ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pujian ini dengan sungguh. Walau ku tak dapat berharap, Yang kami percaya Tuhan, atas kenyataan hidupku, bahkan ketika kami tidak melihat jalan di depan kami, namun hatiku tetap satu hal yang kami percaya, memandang padamu. Engkau selalu ada Kau bagi. ada untuk Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan sungguh. Walau ku tak dapat mengatakan, oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku. atas kenyataan hidupku, Namun tetap hati kami percaya Tuhan, namun hatiku dan tetap tetap memandang memandang Engkau. padamu. Kau setia. Oh, mari lebih lagi bersama-sama katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Amin. Kami percaya namun hatiku tetap dalam setiap musim hidup memandang kami. padamu. Kami mau tetap berpegang Kau teguh tuntun Tuhan. langkah, Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau katakan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berserah. Kami tahu Kau tak pernah atas kenyataan hidupku, lepaskanku Tuhan. namun hatiku tetap Amin. Memandang padamu, Kau ada untuk. Sekali lagi, mari dengan sungguh bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa setiap musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada di dalam waktu-waktu kami.
Dengan iman kami percaya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melihat satu hal yang kami pegang Tuhan, kami punya Tuhan yang senantiasa menyediakan yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, rancangan-Mu yang sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu, amin. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Segenap hati kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, Engkau berperkara atas setiap kami. Selama kami pegang janji-Mu, selama kami berada di dalam jalan-Mu, selama kami pegang firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu itu yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau membuka setiap jalan-jalan bagi kami. Mujizat Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang beriman dan tetap percaya Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, oh Tuhan. Segenap hati dengan yakin, dengan iman kami mau nyatakan, kami tetap percaya, kami selalu percaya. Oh Yesus, hanya nama Yesus. Segenap hati kami berseru, kami mau nyatakan, ku yakin dan percaya Kau Sanggup mengubah amin, malam menjadi siang. amin. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengubah oh, beban menjadi berkat. mari dengan iman sama-sama katakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah ya malam Tuhan. menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. mari dengan iman bersama katakan, Ku yakin dan percaya oh Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. ku yakin, Yakin dan percaya ku percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. lagi bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya
dan percaya. Oh Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. ku yakin Kau sanggup Tuhan, mengubah Engkau sanggup. malam menjadi siang. Tuhan, Ku yakin dan percaya. Engkau mampu. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar Mari dengan iman kita lebih sama-sama naikkan dari pujian. yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
taruh imanmu malam hari ini hanya kepada Tuhan saja. Karena aku percaya Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Mari dengan senang hati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami, agar hidup kami boleh ada dalam perkenan-Mu. Biarlah senantiasa kami boleh berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Baik ya, kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian yang sudah masuk. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie, puji Tuhan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Widya dari Palu. Ya, shalom yang dari Palu. Saya ingin bersaksi tentang mujizat Tuhan yang dialami oleh Bapak saya beberapa waktu yang lalu. Sekitar pukul 2.30 dini hari ya, tengah malam nih ya, 2.30. Bapak saya terkena serangan jantung dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena tidak ada dokter jantung, beliau dirujuk ke rumah sakit lain. Dalam perjalanan, Bapak sempat tidak sadarkan diri dan mulutnya sudah berbusa. Namun syukur setibanya di depan rumah sakit ada 2 dokter jantung yang menolong dan saturasi Bapak saya saat itu tinggal 20. Keesokan harinya dokter menyarankan agar Bapak saya segera dirujuk ke rumah sakit umum dan untuk tindakan pemasangan ring di pembuluh darah kanannya yang sempat pecah. Dokter mengatakan kemungkinan berhasil itu sangat kecil, namun tetap berdoa memohon campur tangan Tuhan. Di tengah ketakutan dan kesedihan, saya berdoa memohon pengampunan jika hal ini mungkin terjadi karena dosa kami. Ya, saya memohon kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan.
Dan biarlah Tuhan menguatkan hati kami dan benar-benar Tuhan menyatakan kuasa-Nya, ya, yang kata dokter itu kemungkinannya sangat kecil. Akhirnya operasi pun ya dilakukan dan puji Tuhan operasi berjalan dengan baik. Dan beberapa hari yang lalu bapak saya sudah boleh keluar dari rumah sakit dan kini sudah dalam masa pemulihan. Semuanya berjalan lancar. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, juga terima kasih buat Ibu untuk mesbah doa yang terus menguatkan iman kami. Firman Tuhan yang saya dengar melalui pelayanan Ibu sangat-sangat saya pegang, ya. Bahkan di tengah menghadapi situasi yang sulit, firman Tuhan menjadi kekuatan. Doa kami kiranya Tuhan memberkati Ibu, seluruh tim mesbah doa, seluruh keluarga, agar lewat pelayanan ini semakin banyak jiwa yang dikuatkan dan diselamatkan. Puji Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan dari Widya di Palu, ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, bayangkan tengah malam kena serangan jantung dan ternyata dokter berkata bahwa pembuluh jantungnya sudah pecah dan harus pasang ring yang kemungkinan untuk berhasilnya sangat kecil. Tetapi ya semua Tuhan yang menentukan. Saat kita sungguh-sungguh berserah dan mempercayai Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, hingga akhirnya ya Papa akhirnya boleh dioperasi dan semuanya berjalan lancar dan sekarang bahkan sudah pemulihan di rumah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang di Amsal pasal yang keempat yang kemarin terlewat ini, ya. Amsal pasal yang keempat, judul perikopnya nasihat untuk mencari hikmat. Ayat yang pertama, saudara. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ya, dengarkan didikan seorang ayah, anak-anak, ya, karena tidak ada orang tua yang ingin mengajarkan yang buruk kepada anaknya. Sebab hikmat itu ya adalah ilmu, ya, dan semua ajaran yang baik itu adalah ilmu. Ayat yang ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, jadi salah satu tanggung jawab yang terbesar dari orang tua itu adalah mendorong anak-anaknya agar mau memiliki hidup yang bijaksana dan memiliki hikmat dalam kehidupan mereka. Ya, di sini Salomo sebagai penulis dari Amsal ini, saudara, Salomo memberitahu tentang bagaimana ketika dia masih kecil dia tinggal di rumah ayahnya yaitu Daud. Dan bagaimana Daud mendorong Salomo untuk mencari hikmat. Ya, dia berkata, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, jadi Salomo diajarkan oleh ayahnya Daud untuk berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada hikmat, ya, supaya dia hidup. Ya, Daud terus mendorong agar Salomo mencari hikmat ketika dia masih muda. Yaitu ada di 1 Raja-Raja pasal 2, saudara, kalau saudara mau lihat. Ya, dan tentang tugas yang diberikan Daud kepada Salomo untuk sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan. Dorongan ini telah mendesak Salomo untuk meminta dari Allah, ya, ketika dia dipilih menjadi raja. Dia berdoa supaya Tuhan berikan aku hikmat, pertimbangan dan kebijaksanaan. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta harta benda, tapi dia minta hikmat, ya, supaya dia bisa menjalankan semua pemerintahannya dengan hikmat Tuhan. Ayat yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ya, pelihara hikmat agar engkau dijaga oleh hikmat itu. Karena hikmat itu ialah permulaan hikmat, ialah takut akan Tuhan.
Ya, dan mengenal yang Maha Kudus, itulah pengetahuan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, ada hikmat dalam hidup kita, maka firman Tuhan dan hikmat itu yang akan menjaga hidup kita. Ya, ayat 7 berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, ya perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Peluk hikmat erat-erat, artinya jangan meninggalkan setiap kebijaksanaan, setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, karena itu akan membawa hidup kita ini menjadi terhormat. Orang-orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan, mereka itu akan mendapatkan tempat yang terhormat, kata firman Tuhan. Ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, hikmat, ya bahkan nasihat orang tua, maka ya tahun-tahun hidup kita itu diperpanjang oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Pegang didikan itu, pegang firman Tuhan itu, pegang hikmat Tuhan itu. Jangan pernah engkau lepaskan, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bersandar dan berpegang pada firman Tuhan, pada kebenaran, hidup mereka itu akan dipelihara. 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ya, jangan mengikuti jalan orang fasik, orang jahat. Kalau kau dibujuk teman-temanmu berbuat dosa, kau dibujuk untuk berbuat dosa, jangan pernah mampir ke jalan itu. Lurus saja jalanmu, saudara, ya. Ayat 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ya, jalan kejahatan itu ya rasanya tidak pernah tertidur. Mereka tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat, kata firman Tuhan. Ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Memakan roti kefasikan artinya mereka itu berusaha mendapatkan hasil dari segala sesuatu yang tidak benar. Ya, mendapatkan uang, menikmati kekayaan dari hal-hal yang tidak benar. Ya, sebagai orang fasik yang dari rampasan, ya sebagai perempuan sundal yang hanya mengejar uang. Ya, ini jalan-jalan orang fasik. Ayat 15, ayat 16, ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, sebaliknya jalan orang benar itu seperti ya cahaya fajar yang makin terang, makin terang. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jalan orang berdosa itu di dalam kegelapan, bahkan mereka tidak tahu kenapa mereka jatuh, ya. 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apabila kita berpegang pada firman Tuhan, pada perkataan hikmat, maka ya hidup kita ini akan terhalau dari segala ya malapetaka, bahkan kesembuhan bagi tubuh kita ketika kita berpegang pada hikmat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah hati kita penuh dengan firman Tuhan, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jangan suka berdusta lewat perkataan kita. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Terus ya, biar pandangan kita terus ke depan, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah kita senantiasa hanya terarah saja kepada Tuhan hidup kita. Ya, supaya apapun yang kita lakukan, saudara, apapun yang kita perbuat, itu semua hanya memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya hidup kita ini ya dipenuhi dengan hikmat Tuhan, agar langkah-langkah kita, apapun yang kita lakukan, semua dituntut oleh hikmat Tuhan, itu dituntun
dan kita tidak salah arah dan tidak salah langkah. Saya berdoa setiap kita jemaat Mezbah Doa tetap setia, tetap berpegang pada kebenaran, dan tetap percaya bahwa orang-orang yang mencintai hikmat, didikan, dan firman Tuhan, mereka akan melihat kebahagiaan, kehormatan, dan ya umur panjang dikatakan ya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mencintai dosa dan kejahatan, jalan mereka itu seperti kegelapan, bahkan mereka tidak tahu kenapa mereka jatuh dan tersandung. Saya berdoa setiap kita tetap kuat dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kami firman-Mu untuk kami tetap kuat, kami tetap berpegang pada firman Tuhan, pada hikmat Tuhan, agar hidup kami tidak terombang-ambing, tidak belok ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap lurus ke depan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan, yang tetap berharap hanya kepada Tuhan, yang tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami. Pegang hidup kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ada dalam hati kami, supaya firman itu menjadi hikmat yang akan menuntun jalan hidup kami, dan kami terbebas dari segala malapetaka. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang mengambil komitmen untuk hidup benar, mereka yang mengambil komitmen untuk hidup berpegang pada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan setiap mereka, dan iman mereka makin teguh di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia mencari wajah-Mu. Tuhan pegang kendali atas kehidupan mereka, Tuhan berkarya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari kesembuhan, biarlah Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit. Tuhan, Engkau turut bekerja buat setiap mereka yang ingin menjual aset, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan kehendak-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dan biarlah pertobatan terus ada dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Dan juga biarlah Bapa Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Dipulihkan tanah ini, dipulihkan Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun atas Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan semua Tuhan ya, dari MPR, DPR, DPD sampai ke daerah-daerah, mereka punya roh takut akan Tuhan, agar mereka tidak korupsi, tidak mencintai diri sendiri, tapi sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini Bapa. Tuhan memberkati, dan juga setiap mereka yang sungguh-sungguh ada di atas bangsa ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa, biarlah Indonesia mengalami keluputan dari ancaman gempa besar yang akan terjadi. Kami tahu Tuhan pegang kendali, dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga semua bangsa-bangsa juga boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Di seluruh benua yang ada di dunia, orang berbalik kepada Tuhan. Terjadi kebangunan rohani yang besar menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacita-Mu penuh di hidup kami, sehingga apapun masalah persoalan kami, bersama Yesus kami dapat menanggungnya. Karena itu saudara, buka hati dan tangan-Mu. Kami juga sama-sama bersepakat mengangkat tangan, menyerahkan untuk tim Mezbah Doa yang akan datang ke tanah perjanjian di Israel tanggal 20 nanti. Penyertaan Tuhan sangat kami perlukan. Biarlah Engkau menyertai, beri kesehatan, kekuatan semua peserta yang ada, dan juga perjalanan kami dalam ketentraman, kedamaian yang bersama dengan Tuhan. Kami sangat percaya berjalan bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biar kami boleh mengalami Tuhan di sana. Terima kasih Bapa. Mari saudara buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Selamat malam. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati